Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kiranya kita dimampukan untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan mengetuk pintu hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat di Laodikia. Tetapi pesan ini berlaku untuk kita semua. Dia berdiri di depan pintu hati kita, mengetuk dengan lembut, menunggu kita membukakan pintu agar dia masuk dan tinggal bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Dia tidak mendobrak pintu hati kita. Dia mengetuk dengan penuh kesabaran dan kasih, menanti jawaban kita. Apakah kita mendengar suaranya? Apakah kita siap membukakan hati untuknya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kebisingan dunia, kesibukan, ambisi, dan dosa membuat kita tidak mendengar suara Yesus. Kadang-kadang kita sadar bahwa dia mengetuk, tetapi kita ragu-ragu untuk membukakan pintu. Kita takut jika Yesus masuk, dia akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Ketukan itu tetap terdengar penuh kesabaran. Saya akan berkata, aku tidak memaksa, tetapi aku ingin masuk dan bersamamu. Dalam budaya Yahudi dan Timur Tengah, makan bersama bukan hanya sekadar mengisi perut, tetapi melambangkan hubungan yang erat dan penuh kasih. Makan bersama adalah tanda penerimaan, kedekatan, dan persahabatan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menerima kita dalam setiap aspek hidup kita, dalam keberdosaan, menuntun, menghibur, dan memberi kita kehidupan yang sejati. Yesus mengetuk pintu hati kita setiap hari. Dia tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk membawa damai, sukacita, dan hidup yang baru. Saudara yang terkasih, jangan biarkan dia menunggu lebih lama. Bukalah pintu hatimu baginya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, firman-Mu hari ini menegaskan bahwa kami sadar bahwa Tuhan selalu hadir di muka pintu hati kami. Kami tidak mau menunda lebih lama untuk membuka pintu hati kami. Masuklah dalam hidup kami, pimpin dan ubahlah hidup kami agar kami mengalami kasih Tuhan setiap saat. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kerinduan membangun
persekutuan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang akrab dan mesra, sehingga Tuhan mengetahui dengan percis apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan yang kami alami, dan kami tahu juga percis bahwa Tuhan sanggup menolong kami, menawarkan kesembuhan dan penerangan dengan cahaya-Mu yang indah, meskipun kami tidak sempurna. Kami juga berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini. Berkati mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Jika ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Jika ada yang mengalami pergumulan tentang keadaan ekonomi, pergumulan tentang keluarga, pekerjaan, dan masalah yang lain, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menolong dan menopang mereka, sehingga mereka dapat mengatasi pergumulannya. Dan jika ada yang mengalami duka atau bersedih, kiranya Tuhan yang Maha Kasih menghibur mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka kuat dan mampu mengucap syukur di dalam keberadaan mereka. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan ucapan syukur kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.